selalu masuk ke ranking 5 besar. Terus pas kelas 6 SD, alhamdulillah ranking 1 di kelas. Lalu pas SMP, kelas 9 SMP, itu alhamdulillah juga dapat name tertinggi di satu kelas. Wow, keren. Terus. Lalu SMA, alhamdulillah juga masuk 100 besar dan berhak ngikutin SNMPTN. Dari hasil ngojek online kayaknya kecil kemungkinan, pasti berat. Tapi andaikan dia masuk kuliah kemarin misalnya itu, saya tetap akan usahakan apapun jalannya. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini Zikrul Rahman ya tiga. Zikrul Rahman ya tiga teknik mesin. Alhamdulillah. Halo Dir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Dia Destriana di Dir Diary Info. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe sebelum kita mulai. Oke? Oke Dir, kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu, seorang cowok yang sangat inspiratif. Terus dia juga lucu, looknya manis dan ganteng juga. Nah beberapa waktu terakhir di sosial media itu sempat heboh banget video dia yang sangat viral. Jadi isinya itu adalah dia memvideokan ayahnya yang sedang bekerja. Terus habis itu dia dapat beasiswa pula di situ, dan itu benar-benar bikin orang-orang warganet yang nonton itu sangat terharu. Sebenarnya kayak gimana sih videonya? Buat kalian yang belum lihat, ini dia. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini Zikrul Rahman ya tiga. Zikrul Rahman ya tiga teknik mesin. Alhamdulillah. Langsung aja, ini dia Zikrul. Tepuk tangan dong warga. Parah banget nih pada nggak tepuk tangan, udah jauh-jauh lo datang ke rumahnya di mana? Di Gunung Putri, Kak. Tuh, Gunung Putri ke Antv, lumayan lo effortnya, ya kan? Keren. Ngomong-ngomong, cerita dulu dong, kenapa kok bisa akhirnya kamu dapat beasiswa? Sempet kepikiran nggak bakal lolos dan dapat beasiswa itu? Awalnya nggak sempat kepikiran sih, Kak, tapi alhamdulillah saya bersyukur banget bisa lolos beasiswa, bisa lolos masuk ke Politeknik Negeri juga. Itu tuh dari 5.000 orang yang mendaftar, salah satunya saya beruntung banget bisa masuk ke situ, bisa ngelanjutin pendidikannya. Pokoknya beruntung banget, saya bersyukur banget. Wow, keren banget, 5.000 orang loh, lolos loh dia, keren. Terus ayah ibu gimana perasaannya waktu itu? Waktu itu Kaget atau? Iya kaget banget, senang banget. Ibu juga langsung kayak nggak bisa ngomong apa-apa, langsung bersyukur banget. Anaknya akhirnya kuliah juga kesampaian sesuai apa yang diinginkan sama ayah. Kalau anaknya tuh harus bisa kuliah gitu, Kak. Jadi yang benar-benar senang banget ayah ibu tuh. Adik juga senang banget. Gak nyangka ya? Iya, nggak nyangka banget. Alhamdulillah. By the way, tapi pas waktu SD, SMP, SMA, pokoknya sekolah-sekolah dulu, itu kamu emang berprestasi kah atau gimana, atau mungkin bisa cerita? Alhamdulillah kalau SD saya alhamdulillahnya selalu dapat ranking 5 besar, selalu masuk ke ranking 5 besar. Terus pas kelas 6 SD alhamdulillah ranking 1 di kelas. Lalu pas SMP kelas 9 SMP itu alhamdulillah juga dapat name tertinggi di satu kelas. Wow, keren. Terus. Lalu SMA alhamdulillah juga masuk 100 besar dan berhak ngikutin SNMPTN. Wah, guys, SNMPTN itu Korea informasi itu susah banget ya, curhat. Itu susah loh, Iya, susah beneran, banget. asli. Terus
prestasi-prestasi itu sampai akhirnya kamu pengen melanjutkan kuliah, ya kan? Yang bikin kamu akhirnya memilih untuk mengambil beasiswa itu apa? Jadi kan saya waktu itu kelas 3 SMA Kak. Kelas 3 SMA udah semester akhir, udah pengen lulus. Lagi nyari kampus juga. Soalnya kan saya emang niatnya kuliah, masuk SMA niatnya kuliah. Nyari beasiswa, udah nyoba beberapa kali daftar di universitas-universitas lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, UTBK. Udah saya coba. Lalu Bapak ngasih kabar kalau dari ngadain program beasiswa buat anak mitra drivernya. Terus itu kayak pas banget momennya, pas saya pengen nyari kuliah, pengen nyari kampus, ada kabar dapet kayak gitu dari Bapak, dan Bapak langsung ngedaftarin saya. Dan alhamdulillah dari semuanya yang gagal, yang lolos itu masuk ke Politeknik Negeri Jakarta. Wah, jadi akhirnya lebih memilih untuk mengambil beasiswa itu. Iya. Keren, alhamdulillah ya rezekinya ya. Iya, alhamdulillah rezekinya di situ. Terus dapetnya di kalau situ. aku lihat di video itu kan kamu sering ngeprak-ngaprik tuh motornya Bapak ya. Kan Bapak suka bawa ojek online kemana-mana segala macam. Kamu emang apa sih pengen ngebantuin Bapak? Terus emang pengen tujuannya ke teknik mesin tuh emang tujuannya emang kesana atau kayak gimana sih? Sebenarnya tujuan masuk teknik mesin tuh nggak itu ya, kayak ada tujuan lain. Tapi kalau emang suka ngoprek-ngoprek motor Bapak, benar itu. Jadi kan Bapak kan sebagai driver pasti bawa penumpang. Nah, kalau misalkan motornya itu rusak atau kenapa-napa kan bahaya di jalan. Bisa bahaya buat bapaknya, bisa bahaya buat penumpangnya juga. Jadi sebelum berangkat kerja, jadi sering dicek dulu nih kalau hari ini motornya layak pakai atau enggak. Kayak misalkan bannya udah halus, udah nggak layak pakai, jadi harus diganti. Atau bannya bocor, atau olinya udah harus ganti juga. Jadi lebih sering pengecekan biasa aja sih, supaya di jalan tuh nggak kenapa-napa gitu, meminimalisir. Emang jiwa teknis mesinnya udah kelihatan di situ ya. Tapi Iya. kamu pernah kepikiran nggak buat Pak ganti aja deh Pak motornya daripada dioprak-aprik? Udah dibenerin rusak daripada kenapa? Kan seperti kamu bilang tadi kan Iya. bahaya di jalan segala macam. Pernah nggak bilang kayak gitu ke Bapak? Sempat pernah sih kayak Pak kenapa nggak ganti aja, kan ini Bapak pakai buat sehari-hari juga, biar Bapak nariknya lebih nyaman juga, penumpangnya juga lebih nyaman penumpangnya juga. lebih nyaman, lebih aman juga, lebih safety. Tapi emang karena keterbatasan, jadi ya udah misalkan ada motor ini ya udah kita pakai dulu. Kita pakai, kalau masih layak pakai kita pakai, kalau ada yang rusak kita benerin. Pokoknya kita akal-akalin lah selama itu masih bisa layak pakai dan masih bisa dipakai. Nah Bapak itu biasanya kalau berangkat kerja dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau Tiap hari? Kalau Bapak nggak tentu sih. Biasanya tuh kalau dari pagi, dari subuh tuh udah nge-onin, udah nge-aktifin aplikasi. Soalnya kan dulu kan banyak anak sekolah, banyak karyawan-karyawan kerja, itu tuh pada masuk pagi. Jadi Bapak tuh dari abis subuh udah mulai ngaktifin aplikasi sampai jam 10-11 bisa itu. Kalau yang sekarang mungkin dari jam 7 sampai jam 8 malam, kadang nyampe maghrib gitu. Nggak tentu sih Kak, soalnya kan lagi PSBB juga. Nah ya, di masa-masa pandemi kayak gini, waktu bener-bener baru on banget nih masa pandemi, itu berasa banget pasti dari Bapak itu kayak gimana tuh? Bisa cerita nggak? Ya semenjak pandemi emang ngaruh sih Kak, ngaruh di semua faktor gitu. Ngaruh banget, salah satunya ke Bapak juga, ngaruh banget buat orderannya. Mungkin yang biasanya yang saya bilang tadi, mungkin biasanya dari habis subuh sampai jam 11 malam, sampai jam 12 Iya, malam. bisa sampai jam berapa aja Iya, ada masih gitu ada. ya. Kalau sekarang mungkin dari jam 7, kalau atau jam 8 cuma nyampe maghrib doang, kalau nggak sampai jam 7 gitu kan. Nah Bapak sendiri pernah nggak sih capek gitu ngeluh, aduh Bapak capek nih atau apa kayak gitu, mungkin keluhan-keluhan kecil lah, mungkin pulang kerja habis order seharian kayak gitu, kamu pernah kepikiran udah Pak aku aja atau apa sih kamu masukan dari kamu gitu solusi buat Bapak?
Kalau ngeluh di depan saya sih nggak pernah ya kayak ngeluh di depan saya sama adik saya tuh nggak pernah, makanya itu saya salut banget sama beliau. Tapi kalau ngeluh di depan mama saya gitu, di depan istrinya itu pernah, soalnya mama saya pernah cerita ke Oh saya. gitu, jadi mama yang ngambungin ke Ya, kamu. mama yang ngambungin ke saya. Terus. Kalau waktu itu bapak udah pulang malam, udah capek kerja, tapi gimana ya, udah capek kerja tapi warung tuh warung masih banyak yang nongkrong, terus rumah juga agak sedikit acak-acakan, pernah ngeluh capek, sempet semua orang tuh pasti pernah ngeluh Kak, tapi gimana kita menyikapinya tuh yang penting gitu. Kita ngeluh boleh, tapi kita harus semangat lagi, jangan putus asa lagi. Kita harus semangat. Betul. Pasti ada faktor-faktor. Benar. Faktor-faktor kenapa kita bisa Pasti bangkit selalu lagi. ada sisi positif dari segala situasi yang buruk ya, Iya. apalagi masa-masa pandemi kayak sekarang ya kan. Udah kerjaan susah segala macam, tapi pasti ada jalannya, pasti Pasti semua ada ada jalan. solusinya. Iya. Tenang aja tuh, Zikru aja, aduh udah inspiratif banget lah dia anaknya. Aduh, aku merasa terenyuh gitu kan, apalagi pas dia nyebut, aku ranking ini. Sedih lah pokoknya. Terus kamu kepikiran bikin video itu tuh kayak gimana ceritanya? Itu kan pasti di-prepare dulu, pasti diambil tuh bapak lagi ngambil orderan, bapak lagi benerin mesin, itu kan pasti panjang perjalanannya. Kamu kok seniat itu gitu? Emang niat bikin atau kayak gimana sih? Jadi saya nyoba aplikasi yang lagi viral nih, aplikasi TikTok. Saya pengen nyoba gimana sih rasanya kalau main TikTok gitu. Gimana sih kalau misalkan saya bikin TikTok tuh, kalau saya bikin TikTok tuh coba aplikasinya aja gitu Kak. Nggak mau nyobain yang joget-jogetnya gitu ya? Nggak ya? Itu saya sebelum mau bikin video tuh sempat kepikiran, aduh ini mau bikin video tapi bingung mau bikin video apa. Karena rata-rata isinya kayak gitu Iya, semua. karena setiap saya scroll gitu di FYP, isinya tuh banyak yang kayak joget-joget gitu. Nah, tapi saya tuh nggak mau, mau nyoba bikin konten yang lain. Oh gitu. Jadi akhirnya bikin kisah perjalanan saya gitu kan. Mulai dari bapak. Tapi itu benar-benar bikinnya seharian itu atau emang Enggak, diisi, sebelumnya diedit ya, gitu kan? udah di prepare dulu, di tag sedikit-sedikit pas bapak lagi dapat orderan, pas banget orderannya lagi depan rumah gitu. Terus sampai video kamu dapat beasiswanya pun, maksudnya kan itu kan emang berarti dari awal kamu ngambil bapak, tujuannya adalah ke beasiswa itu. Tujuannya emang beneran ke situ. Iya, jadi kan itu setelah saya masuk setelah saya dinyatakan lolos dari program beasiswa, saya bikin videonya mulai masuk kuliah juga. Jadi saya bikin ini awalnya gimana ya, enaknya ya mau ngobrol sama mama dulu, ini awalnya enaknya gimana. Tapi gitu. bapak sama ibu tahu kamu bikin itu? Mama doang sih. Oh mama doang, jadi Iya. bapak sebenarnya nggak tahu kamu lagi nge-shoot bapak gitu? Nggak Oh bapak nggak tahu? Diem-diem aja. Wah, tiba-tiba kaget aja dia lagi Iya, viral. tiba-tiba udah Terus meledak gitu. pertama kali kamu tahu ini jadi viral, kayak gimana tuh? Keluarga kayak gimana? Ya, alhamdulillah sih Kak, seneng banget, bersyukur banget. Respon orang-orang juga hangat banget, banyak banget yang ngedoain, banyak banget yang ngucapin. Seneng banget sih kalau video saya tuh bisa ngasih effort positif ke orang-orang. Betul. Terus kamu tahu dari mana awalnya? Awalnya- Tersebar gitu loh video kamu kemana-mana. Awalnya tuh taunya tuh dari temen kan, saya kan nggak mainan Twitter. Iya, jadi di Twitter tuh katanya tuh udah viral, udah. Iya, Twitter tuh selalu jadi yang pertama ya iya. kan keluar video-video kayak gitu-gitu. Iya, langsung Terus kayak meledak gitu, langsung kayak boom gitu. Itu tuh di screenshot sama teman, terus temen WhatsApp saya kayak, Jikru ini lu bukan sih, ini mukanya mirip kayak lu, ini bener video lu bukan sih gitu. Terus saya tanya, itu lu dari mana? Gue dapet dari Twitter nih, dari akun ini, dia ngeposting video lu. Karena saya nggak main Twitter, jadi saya ya udah, mungkin ini kayak cuma sesaat doang gitu Iya. kan. Karena pasti kan ke bawah tenggelam gitu. ternyata mungkin banyak yang repost. Iya, tapi banyak yang repost, terus banyak yang komentar, banyak yang like juga, banyak yang ngucapin doa. Jadi kayak, aduh seneng banget, alhamdulillah banget, bersyukur banget. Nah, ini kan viralnya kamu ini nggak cuma di kalangan biasa, tapi sampai artis-artis yang centang biru ya, Iya. yang centang birunya banyak lah itu ya. Itu juga kasih komentar ke kamu. Gimana kamu perasaannya?
gimana ya? Ya gimana sih rasanya dikomenin positif sama artis tuh kayak wah banget, sesuatu banget. Orang-orang besar tuh mampir ke Instagram saya buat Notice ya sama itu notice, ya. notice komentar di Instagram saya. Komen- Kayak sesuatu banget gitu. Komentarnya kayak gimana sih yang mereka banyak, siapa aja gitu orang-orangnya juga? Banyak, ada Kak Anwar, ada Kak Nikita, terus ada Pak Adik Hidayat juga, ada Bang Yonglek juga. Wow. Komentarnya tuh positif kayak semangat Zikru, kamu pasti bisa jadi orang yang sukses. Semangat terus, kami selalu doain kamu kayak gitu-gitu kan. Aduh, nggak nyangka banget ya bisa sampai seluas itu. By the way, kamu berapa saudara sih? Dua bersaudara Kak, aku punya adik perempuan satu. Oh, adik perempuan. Oh iya, tapi ada yang DM kamu nggak? Artis-artis itu? Ada Siapa? Kak Niki. Oh, ini kita. Terus dia DM-nya kayak gimana? Nge-DM-nya itu Kak, ngasih ucapan selamat sama semangat terus ya gitu. Bisa banget emang Nyai ya. Terus berarti kamu ada 2 saudara, adik kamu. Nah, adik kamu tahu soal kamu bikin video ini? Tahu, dia kan juga nggak gaptek ya, juga update gitu kayak masnya lagi ngevideoin tuh kayak mas ngapain sih gitu. Terus mas lagi ngapain sih kok ngevideoin gitu. Terus ya dia bilang aja mau bikin TikTok gitu. Tapi dia bantuin? Enggak. Terus soal tetangga nih, tetangga kamu yang tahu video itu viral, mereka kayak gimana? Mereka kayak ngasih ucapan selamat, ngasih doa juga kayak selamat ya Zikru, videonya udah viral. Semangat selalu buat kamu, sukses terus. Jangan putus asa, semangat kuliahnya, semoga jadi orang yang sukses gitu. Teman-teman di kampus gimana? Iya, gitu juga. Sama? Iya sama, ketemu. Ledek-ledekin nggak? Ya gitu Kak, ledek-ledekan, canda-candaan gitu. Ledek-ledekan bercanda. Biasa kalau misalnya tiba-tiba teman udah viral, udah ada yang mulai hati-hati ya. Ada yang pansos loh nanti. Iya. Nah, Zikru, selain bapak yang bekerja sebagai ojek online, ibu di rumah ngapain? Ibu di rumah ngebuka warung sembako kecil-kecilan Kak. Oke, buka warung. Berarti, nah, Zikru sendiri punya nggak sih cita-cita, aku pengen bikin orang tua aku nggak kayak gini lagi, nggak susah lagi. Apa sih yang pengen kamu lakuin buat orang tua kamu gitu? Kalau cita-cita dan harapan tuh ada banget ya, pengen ngebanggain orang tua, pengen ngebahagiain orang tua, angkat derajat keluarga. Salah satunya sih kepengen banget dari dulu bisa ngeberangkatin orang tua ke tanah suci sih Kak. Amin. Bisa langsung nyentuh Ka'bah, lihat Baitullah, itu pengen banget sih dari dulu. Pengen banget, yang penting sehat ya, Iya, sehat terus biar amin. sampai lah ke cita-citanya itu terwujud. Amin. Amin. Oke Zikru, seberapa deket sih Zikru sama bapak sama ibu? Dekat banget sih Kak, jadi kalau aku ada apa-apa pasti ceritanya ke mama. Kalau aku lagi misalkan capek sama sekolah, banyak tugas, curhat tentang masalah pribadi aku, itu pasti ceritanya kalau nggak ke mama ke bapak, pasti sih itu. Seberapa besar peran bapak sama ibu dalam sekolahnya Zikru, dalam pertemanan? Mungkin pasti kan kalau teman-teman masalah apa pasti cerita sama ibu segala macam. Perannya sih besar banget, pokoknya perannya tuh kayak besar banget ke aku, mulai dari nyekolahin aku sampai ngefilter teman-teman aku. Kayak perjuangan mereka tuh buat ngebiayain aku dari aku kecil sampai aku sekarang, nyekolahin aku di sekolah favorit, itu tuh bener-bener perjuangan yang aku salut banget sih. Mereka kerja dari pagi sampai malam cuma buat anaknya, supaya anaknya bisa kuliah di sekolah favorit, supaya anaknya bisa masuk perguruan tinggi. Luar biasa. Emang ya kalau orang tua tuh apa aja deh pokoknya buat anak, mau sampai jungkir balik kerjanya juga. Kalau anaknya sukses tuh kebahagiaannya tuh udah kebayar, cukup jadi anak sukses aja itu udah sangat membahagiakan orang tua. Nah kalau misalnya Zikru ada yang pengen disampaikan buat bapak, mama sama Bapak. Kalau bisa mungkin lihat ke kamera. Mau sebelah sini, maaf. Terima kasih banyak buat Bapak sama Mama yang udah nge-support Zikru. Terima kasih juga buat adik Zikru, Aulia Ayu. Makasih banyak udah nge-support kakaknya di saat kakaknya sedang lagi keadaan down, di saat kakaknya sedang dalam titik terendah.
yang makasih banyak udah ngasih motivasi ke Zikru, udah ngasih semangat buat Zikru bisa bangkit, udah selalu udah selalu jadi dorongan Zikru, selalu jadi alasan Zikru buat Zikru bangkit. Pokoknya terima kasih banyak buat semua perjuangan mama sama bapak, mulai dari Zikru kecil sampai Zikru gede sekarang. Ya mungkin kalau emang ucapan buat orang tua tuh nggak ada habis-habisnya, pasti selalu ada aja. Dari hasil ngojek online kayaknya kecil kemungkinan, pasti berat. Tapi andaikan dia masuk kuliah kemarin misalnya itu, saya tetap akan usahakan apapun jalannya. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Benar. Setiap ibu akan mendoakan anaknya jadi anak yang berguna, anak yang sukses, anak yang bisa membanggakan. Dimanapun namanya ibu itu pasti akan mendoakan Pasti. Ya, pasti. Kepingin anaknya sukses, kepingin anaknya berhasil, berguna, gitu aja.